Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di dalam bab pandangan Islam para cendekiawan. Apakah poin-poin penting yang sudah diuraikan di beberapa video yang lalu hanya diterima komunitas kecil muslim tertentu saja, ataukah mendapat pengakuan yang lebih luas di kalangan umat Islam pada umumnya? Kita harus bisa membedakan antara ulama dan secara serius mengkaji Islam secara objektif dan independen dengan ulama populis. Sebab sebutlah demikian yang menjebak umat dalam dogmatisme dan fanatisme sehingga dia kerap bisa menguasai mereka, dan jenis ulama yang berpikiran terbuka pasti akan cenderung memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang dibahas di dalam video-video yang lalu. Di bawah ini kami kutipkan beberapa tulisan dari 9 ulama atau cendekiawan muslim yang cukup populer di era modern ini, termasuk 4 orang di antaranya penerjemah Quran suci ke dalam bahasa Inggris yang terkenal, dan 2 orang non-muslim sebagai pelengkap. Yang pertama, pandangan Abdullah Yusuf Ali, terjemah dan tafsir Quran dalam bahasa Inggris karya Abdullah Yusuf Ali yang terbit pertama kali pada tahun 1934, adalah terjemahan Quran suci yang boleh jadi paling terkenal. Di bawah ini kami kutipkan beberapa catatan dari tafsir beliau itu. Yang pertama, paksaan tidak sesuai dengan agama, karena agama bergantung pada iman dan kehendak diri dan ini akan menjadi tidak berarti apa-apa jika dimulai atau distimulasi. Saya ulangi lagi, dan ini tidak akan menjadi tidak berarti jika distimulasi dengan paksaan. Tafsir nomor 300 atas surat Al-Baqarah ayatnya 256. Lagi, orang beriman harus bersandar dan tidak emosional saat menghadapi kaum kafir, dan yang terpenting mereka harus menahan godaan untuk memaksakan agama atau keyakinannya kepada orang lain secara fisik atau membujuk dengan harta, dengan jabatan, atau dengan iming-iming lainnya, sebab iman yang dipaksakan itu bukanlah iman. Tafsir nomor 1480 atas Quran suci surat Yunus ayatnya 99. Lagi,
Perang secara brutal itu bertentangan dengan semangat jihad secara keseluruhan. Sedangkan pena kaum cendekiawan, suara seorang juru dakwah yang tulus atau sedekah seorang kaya adalah bentuk jihad yang paling berharga. Tafsir nomor 1270 atas surat 9 surat At-Taubah ayatnya 20. Kemudian lagi, perang hanya diperbolehkan dalam rangka untuk membela diri dan dalam batas-batas yang sudah ditentukan. Ketika dilakukan maka harus dilakukan dengan penuh semangat, pantang menyerah, tetapi dengan maksud untuk memulihkan perdamaian dan kebebasan beragama. Dan bagaimanapun juga tidak boleh melanggar batas yang telah ditentukan. Antara lain jangan menganiaya perempuan, anak-anak, orang tua, orang tidak berdaya, jangan membabat pohon dan tanaman, dan jangan menolak atau menangguhkan perdamaian saat musuh datang untuk berdamai. Tafsir nomor 204 atas surat Al-Baqarah ayat 190. Secara umum, nah ini satu lagi, secara umum boleh dikata Islam adalah agama damai, cinta kasih, saling pengertian dan etikat baik. Tetapi Islam tidak bisa menoleransi pelanggaran. Para pemeluknya pasti siap mengorbankan hidup mereka untuk mempertahankan kehormatan dan keadilan serta agama yang mereka sucikan itu. Idealisme mereka adalah heroisme yang dikombinasikan dengan kelembutan dan kehalusan budi pekerti. Tafsir nomor 205 atas surat Al-Baqarah ayat 191. Dan satu lagi, di saat yang sama umat Islam diperintahkan untuk lebih sering menahan diri. Menyerang itu berbahaya, tetapi boleh jadi itu harus dilakukan untuk mempertahankan diri atau menyelamatkan diri. Tetapi harus diingat bahwa Allah Ta'ala lebih senang kepada orang-orang yang bisa menahan diri. Dan andai kata kita harus berperang, itu dilakukan semata-mata untuk sebuah prinsip, bukan karena nafsu. Tafsir nomor 210 atas Quran suci surat Al-Baqarah ayatnya 194. Demikian kajian dari Dr. Yahid Aziz. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.